Saya lahir di Kota Malang, lahir dari keluarga yang sangat biasa-biasa, tidak ada yang istimewa dari keluarga saya. Keluarga yang punya toko, ya. Saya lahir dari yang saya mau ceritakan, keluarga saya bukanlah keluarga dengan tradisi Kristen. Saya punya mama, sekarang masih hidup. Waktu sebelum saya lahir, beberapa tahun sebelumnya, dia menjadi Kristen. Karena saya punya kakak almarhum, sekarang almarhum, itu bertobat, kemudian ikut ke gereja. Nah, dari situ mama saya akhirnya diajak ke gereja juga di PI, dan kemudian mengaku percaya. Lalu kemudian saya lahir. Nah, dari situ yang mau saya ceritakan, jadi saya ini bukan orang yang dibesarkan dengan tradisi Kristen yang kuat, ya. Karena ayah saya non Kristen, kakak-kakak saya sebagian besar non Kristen. Jadi perayaan Natal, Paskah, saya merasa benar-benar Kristen yang itu ya mungkin setelah lebih agak dewasa. Dari SMP sampai SMA itu saya sekolah di negeri. Dari situ, karena saya sebagai orang Kristen, maka mengalami yang namanya minoritas, kan. Saya pernah mengalami dari 48 siswa, saya satu-satunya yang sebagai orang Kristen. Membuat saya harus keluar dari kelas, dan kemudian ditanyain tiap keluar, "Lu kamu ngapain kok keluar?" "Oh, pelajaran agama." "Ngapain kok keluar pelajaran agama?" "Oh, saya Nasrani." Baru setelah itu ibunya, "Oh, Nasrani." Ya. Kemudian saya dibiarkan begitu saja. Sampai SMA itu terjadi, teman-teman, pertanyaan, "Oh, kamu Kristen ya?" "Oh, begitu ya." Dan itu membentuk saya. Dan membentuk saya, membuat saya bertanya-tanya tentang Tuhan. Mengapa saya jadi orang Kristen? Mengapa aku harus mengambil pilihan menjadi orang Kristen? Dan pada akhirnya Tuhan menuntun saya sampai sekarang ini. Dan bagaimana apa yang saya kerjakan sekarang ini, yaitu kan saya melayani Tuhan penuh waktu di gereja. Bagaimana ceritanya adalah waktu itu di masa SMA, di titik terendah hidup saya, Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan menyapa, Tuhan mengubahkan hidup saya. Saya mengaku percaya kepada Yesus, saya mengalami lahir baru, dan dari situ Tuhan menuntun saya sampai sekarang ini, mengarahkan saya pada panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi itulah cara Tuhan menuntun saya berperan sampai sekarang ini melayani Tuhan sepenuh waktu. Di masa SMA itu, yang pertama adalah ayah saya meninggal di minggu pertama saya masuk SMA. Jadi saya harus mengalami kesusahan, kedukaan, proses masuk yang saya harus jalani sendirian semua karena keluarga sedang goyang. Yang kedua, di kelas 1 itu saya harus bantu keluarga kerja di toko yang dipunyai keluarga. Jadi saya sekolah dari pagi sampai jam 3, pulang sejenak, terus kemudian saya pergi ke toko di pasar, saya bantu jualan, saya malu. Itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena saya nggak bisa main bola sama teman-teman saya di sekolah. Padahal waktu itu saya sekolah di sekolah favorit. Bisa sampai sore main bola sama teman-teman, bersenang-senang seperti remaja pada umumnya. Tapi saya harus pulang bekerja, kadang sampai malam, kerjain PR. Saya pernah suatu kali mengerjakan tugas seni rupa malam-malam di toko, terus kemudian langsung berangkat jam 6 pagi dari toko itu, mandi, pernah nggak mandi juga, berangkat ke sekolah. Dan itu pelan-pelan membuat saya frustasi. Bahkan sampai ada teman yang berkata, di waktu naik kelas 2, dia berkata, "Kamu anak baru ya? Kok nggak pernah kelihatan waktu saya main bola?" Jadi saya sangat asosial sekali di sekolah. Pelan-pelan itu membuat saya frustasi, lelah, capek, dan bertanya, kenapa aku ngalamin ini semua? Kenapa aku nggak bisa seperti teman-teman remaja yang lain? Kenapa aku harus begini, harus begitu? Kenapa aku mengalami keluarga yang seperti ini, Tuhan? Suatu kali di satu malam itu adalah beberapa malam setelah saya mengalami kecelakaan. Pulang dari
kerja di toko itu. Saya naik motor sekitar jam 11 malam, saya ngantuk sekali, saya nubruk bahu saya dislokasi. Dan kemudian beberapa hari setelahnya, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya teriak marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku ngalamin ini semua? Kenapa aku punya keluarga ini? Kenapa aku harus seperti ini? Saya marah sama Tuhan. Dan saya berkata, aduh, buat apa hidup kalau kayak gini? Buat apa sih aku hidup, Tuhan? Saya punya pikiran menyerah dengan hidup ini, marah. Dan saya ingat malam itu saya tunjuk-tunjuk pada Tuhan dengan kemarahan. Saya benar-benar kecewa dengan Tuhan yang diajarkan kepada saya selama ini di sekolah minggu, ya, di gereja yang saya datangi. Saya marah dengan Tuhan yang selama ini saya layani waktu di masa remaja. Saya marah sekali sama Tuhan. Dan itulah titik terendah di dalam hidup saya. Saya merasa saya tidak berrelasi sama Tuhan sama sekali. Tetapi Tuhan baik. Di masa-masa gelap itu, perlahan-lahan Tuhan menunjukkan terangnya. Pas 2 SMA itu, karena saya mulai lelah dengan toko, saya mencoba untuk bergaul dengan teman-teman yang seusia saya. Saya akhirnya punya beberapa teman yang sesama Kristen di persekutuan. Saya diajak ikut persekutuan di sekolah. Lalu saya terlibat aktif, ikut dengerin khotbahnya, ikut pelayanan dikit-dikit, misalnya jadi panitia camp, semacam itu. Nah, karena teman-teman itu, ada teman yang sangat bersemangat sekali mengajak saya, bahkan ajak ke gereja, lebih rajin lagi, membuat saya perlahan-lahan pengen tahu dan mencoba menggali lagi dan bertanya lagi tentang Tuhan. Saya ingat satu titik adalah Tuhan menyatakan dirinya waktu itu di satu camp kelas 2 SMA. Di camp itu saya masih ingat temanya Reborn Christian Generation, generasi orang Kristen yang lahir baru. Ayatnya dari Yohanes 3:3, itu ayat pertobatan saya. Yohanes 3:3 itu dibahas sedemikian rupa. Di situ saya menangis di camp itu, saya mengalami pertobatan. Saya lahir baru, saya didoakan, saya menangis sekali saat itu. Dan saya bertobat dan mengambil pilihan mau serius sungguh-sungguh menjadi seorang murid Yesus. Setelah dari camp itu, beberapa minggu kemudian ada seorang kakak pendamping persekutuan siswa yang mengajak saya bicara secara pribadi. Dan saya baru tahu kemudian kalau di hari itu saya mengalami apa yang namanya pekabaran Injil. Saya dikabar Injil oleh kakak itu, Saya mengambil pilihan serius untuk mengikut Yesus dan percaya pada Tuhan. Setelah itu saya mengambil pilihan untuk dibaptis di gereja tempat saya beribadah. Dan sejak saat itu Tuhan seolah-olah mengubahkan, dari yang pribadi yang marah-marah, pribadi yang kesepian, pribadi yang kecewa dengan hidup ini, saya kemudian diubah pelan-pelan jadi seorang remaja yang mau melayani, terlibat pelayanan. Bahkan tidak ada yang menyuruh saya untuk saat teduh pagi. Saya beli buku renungan harian waktu itu untuk saat teduh pagi. Kenapa? Karena saya rindu sekali dengan Tuhan, pengen tahu. Saya baca buku-buku tentang Tuhan, buku-buku teologi, yang saya tidak tahu kalau itu buku teologi. Ada buku pengantar teologi Kristen, saya baca waktu SMA kelas 3, dan membuat saya semakin mengerti, siapa Tuhan. Dan itulah cara Tuhan mengubah hidup saya. Saya juga masih ingat ada satu KKR yang saya ikutin, dan dari pendeta Stephen Tong saya mengaku percaya, bertobat, maju ke depan. Dan itu adalah titik-titik di mana Tuhan bekerja di masa remaja saya. Di masa remaja yang gelap, dipenuhi dengan kekecewaan. Saya ingat waktu saya kuliah, saya diminta menulis sejarah kehidupan saya. Saya menuliskan masa SMA itu adalah masa gelapnya hidup saya. Tapi Tuhan bekerja di situ, membuat saya bertobat, percaya, dan kemudian perlahan-perlahan mengubah hati saya dan memenuhi pikiran saya dengan firman Tuhan. Setelah saya mengalami pertobatan, saya bergumul, saya mau kuliah apa?
waktu itu keluarga saya tidak punya terlalu banyak dana untuk mengkuliahkan saya, jadi saya pilihannya harus cari beasiswa atau apapun itu. Saya kepikiran waktu itu mau kuliah filsafat karena saya waktu itu suka baca buku-buku filsafat. Saya tertarik sekali dengan ilmu ini. Tapi kemudian seiring berjalan waktu, sepanjang masa kelas 3 SMA, saya doa, saya tanya-tanya, saya ngobrol dengan banyak orang, khususnya dengan kakak saya yang waktu itu melayani Tuhan penuh waktu juga di Malang. Dia alumni sekolah teologi, makanya saya banyak baca buku teologi dari lemari beliau. Salah satu kakak yang terdekat dengan saya, karena yang tadi saya cerita di awal, kakak saya ini yang membuat orang tua saya, mama saya bisa mengenal gereja atau mengenal kekristenan. Dari situ ngobrol-ngobrol, saya merasa terpanggil untuk melayani Tuhan penuh waktu, khususnya melayani anak-anak muda. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau? Kakak saya waktu itu, ayo coba jalan-jalan ke Seminari Alkitab Asia Tenggara. Jadi waktu itu di Seminari Alkitab Asia Tenggara baru membangun kampus baru, saya diajak jalan-jalan ke situ dan kemudian ada imajinasi melayani Tuhan, mengerjakan sesuatu. Karena saya diubah Tuhan waktu remaja, saya punya impian-impian, kemudian tergerak untuk melayani. Saya diskusi, kakak saya mengambilkan formulir pendaftaran. Coba kamu gumulkan doa, kalau sudah siap dan memang yakin, saya antar untuk mengisi formulir itu. Pada akhirnya teman-teman, saya mengisi formulir itu, saya menyerahkannya, lalu saya diterima. Saya diproses selama sekian tahun, 5-6 tahun di S1 di seminari, dan saya selesai. Buat saya itu pencapaian terbesar saya. Kenapa? Karena pada saat itu, selama masa itu, Tuhan memakai waktu-waktu itu untuk membuat saya mengenali diri saya, membuat saya tahu latar belakang saya punya dampak yang begitu banyak bagi pengenalan diri saya. Saya melakukan konseling, saya mengalami pemulihan di sana, mengenal gambar diri saya sebagai seorang murid Tuhan yang dikasihi sepenuhnya oleh Tuhan, sehingga gambar diri saya yang di masa remaja itu rusak oleh keadaan, oleh situasi, di mana saya menjadi seseorang yang rendah diri. Tuhan bentuk saya melalui proses di studi S1 itu menjadi pribadi yang lebih utuh, mengalami Tuhan lebih utuh. Saya tahu saya punya banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi ternyata sampai hari ini, saya mungkin sudah sekitar 7 atau 8 tahun melayani Tuhan penuh waktu di gereja dan spesifik melayani anak-anak remaja. Saya bersyukur itu penyertaan Tuhan. Tuhan menyatakan pertolongannya, menguatkan, memberi inovasi, memberikan semangat saat saya lelah, dan selalu memberikan kekuatan yang baru. Saya Himawan Teguh Pambudi, inilah aku dan kisahku.